Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan presentasikan hasil video kami mengenai disintegrasi bangsa. Namun sebelumnya, perkenalkan, saya Yulia Syakusuma dengan NIM K33229007 dengan kedua rekan saya. Saya Renita Amriani dengan NIM K33220086. Saya Amrian Fadila dengan NIM K332260. Selamat menyaksikan. Indonesia merupakan negara kesatuan negara dengan total jumlah penduduk nomor 4 terbanyak di dunia. Penduduk dengan berbagai macam latar belakang perbedaan suku, agama, ras, budaya, bahasa, etnis, golongan, dan lain sebagainya. Lantas, tak heran tentunya jika hal tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap potensi timbulnya konflik sosial dalam lingkungan masyarakat. Disintegrasi bangsa, suatu permasalahan sosial yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Namun, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan disintegrasi bangsa? Disintegrasi bangsa yaitu perpecahan atau hilangnya persatuan suatu bangsa yang mengakibatkan perpecahan. Selanjutnya, apa sih yang menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa? Faktor-faktor yang menjadi penyebab disintegrasi bangsa diantaranya adalah kurangnya penghargaan terhadap pemajukan yang bersifat heterogen, kurangnya toleransi antar golongan, kurangnya kesadaran di masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar, dan yang terakhir adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan hasil-hasil pembangunan. Warga merekam aksi tak terpuji dua kelompok pelajar di Purwakarta, Jawa Barat. Jumlah orang yang diduga merupakan Panglima KKB Papua meminta semua orang luar Papua lawan musuh Indonesia, pertahanan Gurage Guri Tengah. Nih guys, lihat video-video viral di medsos tuh kelihatan banget gak sih kalau Indonesia makin kesini makin kesana? Loh, emang gimana? Aku kan jarang ikutin sosial media sama berita. Jadi tadi nih, Indonesia itu sekarang lagi kayak gini. Indonesia memang sangat luas. Tapi rasanya Indonesia hanya ada di Pulau Jawa saja. Indonesia memang kaya, tapi tidak semua rakyatnya sejahtera. Indonesia memang beragam, tapi tidak saling menghargai perbedaan. Tidak menghargai perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan budaya, dan perbedaan bahasa. Malah saling menindas sesama. Indonesia memang memiliki banyak prestasi karya anak bangsa yang dihargai di dunia, tapi tidak dihargai di negerinya sendiri. Di sini, banyak yang lebih menghargai dan meramaikan orang yang mencari sensasi. Video yang sama sekali tidak bermanfaat diviralkan dan diikuti. Sedangkan prestasi yang jelas-jelas bermanfaat malah diabaikan. Hanya sedikit orang-orang yang peduli kepada rakyat kecil. Sebagiannya, mereka hanya sibuk memikirkan dirinya sendiri. Mereka haus akan jabatan dan kekuasaan. Banyak terjadi konflik di mana-mana. Konflik yang hanya disebabkan oleh adu domba. Tapi apa tanggapan pemerintah? Mereka hanya tidur tanpa menangani. Lalu, kemana janji-janji mereka yang katanya akan mensejahterakan Indonesia? Kini yang kami rasakan hanya ketidakadilan. Apakah para pemimpin dan rakyatnya di negeri ini lupa akan perjuangan para pahlawan tempo dulu? Pahlawan yang rela bertumpah darah melawan para penjajah. Tapi apa balasan kami? Apakah kami akan kembali dijajah? Tapi oleh bangsa kami sendiri. Kemana dasar negara kami? Ideologi kami? Semboyang Bhinneka Tunggal Ika. Apakah binasa? Apakah negeri ini benar-benar demokrasi? Entahlah, hanya mereka yang tahu. Oh,
disintegrasi ya emang sih lagi rame kayaknya. Tapi kalau kita sendirian disintegrasi itu gimana? Jadi kalau misal di antara kita terjadi konflik disintegrasi, yang harus kita lakuin adalah kayak gini. Guys, main first impression yuk. Ayo. Oke, aku duluan ya. Menurut kalian aku tuh awalnya gimana sih? Gini dah, kalau dulu waktu pertama kali aku lihat kamu, kenal kamu itu suaranya sama nada bicara tuh medok banget, Jogja banget pokoknya. Kalau menurutku kamu tuh kalau ketawa keras nggak bisa berhenti. Oke, lanjut. Oke, sekarang aku first impression kalian ke aku apa nih? Suka cerita cabai rawit nggak? Kamu tuh kelihatannya pendiam dulu tapi sebenarnya enggak sih. Oke, sekarang Amel. Menurutmu gimana tak kalau Amel? Kalau Amel, benernya dulu waktu awal tuh aku nggak ketemenan sama kamu tau Mel, karena kamu tuh kelihatannya kayak orang Ambon, padahal kan bukan. Dan bahasamu tuh ngapak banget, geli tau Mel. Ya Allah, Ta. Nggak boleh gitu tau ta. Dengerin, kita tuh kan orang Indonesia nih, pasti tentunya ada banyak perbedaan. Dan menurut Pancasila, kita pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dia tuh harus menghargai ciptaan Tuhan. Gak ada ciptaan Tuhan yang gak sempurna. Amel pun sempurna tau tak. Terus sedangkan menurut sila yang kedua dan ketiga, kita kan harus jadi manusia yang beradab dan rukun dengan sesama. Ayo minta maaf dulu. Maaf ya Mel. Jangan gitu lagi ya, Ta. Nah, sip. Terus lanjut nih. Kalau menurut sila kelima, kita tuh harus adil ke siapapun, mau mereka yang berkulit putih, berkulit hitam, rambutnya keriting, rambutnya lurus, kita tuh harus sama melakukannya, gitu deh pokoknya. Pelukan dulu dong. Maaf ya Mel. Iya. Lucu. Nah, pokoknya kayak gitu deh. Jadi biar kita makin mantep nih, bisa jauh dari namanya disintegrasi dan makin bangga sama perbedaan yang ada di Indonesia. Mau nggak lihat video yang terakhir? Mau. Mana aja? Itu. Indonesia memang negeri yang sangat luas, sangat kaya raya, keadaan alam yang begitu indah, dan keberagaman yang negara lain tidak punya. Indonesia memiliki 17.504 buah pulau, 1.340 suku, dan 742 bahasa. Banyak meraih prestasi di mata dunia. Indonesia sangat rentan terhadap konflik. Seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia mengakui dan menganggap wajar keberagaman, dan selalu mengingat jasa para pahlawan yang telah memerdekakan Indonesia. Sekarang kita hanya perlu menikmati kemerdekaan ini. Jika kalian melihat sebuah pertikaian, kalian bukan malah menonton, tapi membantu menyelesaikan masalah itu. Jika kalian melihat ketidakadilan, proteslah, karena yang kalian katakan itu benar. Jangan takut salah. Jika kalian ingin berpendapat, berpendapatlah. Kita semua mempunyai hak itu. Dan ingatlah ini. And that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. Ingatlah, kita pernah bersatu melawan penjajah. Sekarang kita tidak boleh hancur akan adu domba. Bhinneka Tunggal Ika. Dan jadilah pemuda sebagaimana yang dikatakan oleh Insinyur Soekarno. Beri aku 10 pemuda, maka akan keguncang dunia. Ayo buktikan, kitalah 10 pemuda itu. Pemuda yang akan mengguncang dunia.